metode beragama ahli sunnati wal jamaah adalah membantah orang yang menyelisihi kebenaran. Jemaah sekalian, ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk nasihat, yaitu ketika kita membantah atau menyanggah dan meluruskan orang yang berpemahaman menyimpang atau menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat, yang menyelisihi ahlus sunnati wal jamaah, menyelisihi ajaran Islam yang asli. Ini termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah. Demi kemuliaan syariat, demi kesuciannya, maka kita bersihkan selalu syariat ini dari orang-orang yang mencoba untuk mengotorinya dengan pemahaman-pemahaman baru, ajaran-ajaran baru yang menyelisihi kebenaran. Bahkan kata Syekh, membantah orang yang menyimpang itu atau berpendapat dengan pendapat yang salah yang menyelisihi kebenaran, itu bisa jadi masih ahli sunnah. Jadi mungkin saja seorang ahli sunnah, seorang pengikut kebenaran, dia terjerumus dalam kesalahan. Katakanlah dia seorang da'i, dia mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Maka mungkin saja dia mengajarkan sesuatu yang salah tanpa dia sadari. Kalau dia seorang da'i ahli sunnah, tentu kita selalu berprasangka baik kepadanya bahwa dia melakukan itu bukan karena kesengajaan. Dan bisa jadi yang menyebarkan kesalahan itu atau penyimpangan itu memang dia dari golongan ahlul bid'ah, golongan yang sesat. Maka jemaah sekalian, kedua-duanya tetap dibantah, sama saja. Apakah yang menyebarkan kesalahan atau kesesatan itu seorang ulama atau da'i ahli sunnah, ataukah seorang dari golongan yang sesat? Tapi jemaah sekalian perlu dipahami dengan baik bahwa tidak sama antara kita membantah orang yang masih ahlus sunnah, apalagi para ulama, dan membantah golongan yang sesat, golongan yang menyimpang. Mungkin dalam satu permasalahan fikih misalkan, kita mengikuti Imam Syafi'i, dan kita menyebarkan bantahan terhadap pendapat Imam Ahmad. Karena dalam permasalahan tersebut mungkin Imam Ahmad salah, yang benar Imam Syafi'i. Atau bisa jadi sebaliknya. Ketika Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda pendapat, ternyata kita melihat yang benar adalah Imam Ahmad, yang salah Imam Syafi'i. Mungkin saja kita menyebarkan bantahan terhadap kesalahan para ulama tersebut. Tapi jemaah sekalian, dalam menyebut para ulama harus tetap dengan memuliakan. Tidak boleh kita menjatuhkan. Dan ini berlaku untuk semua ulama ahli sunnah, untuk semua da'i dan para ustadz ahli sunnah. Mungkin saja ada kesalahan mereka yang perlu kita luruskan, tapi kita tetap harus memuliakan mereka, menyebut mereka dengan sebutan pemuliaan, tidak boleh merendahkan mereka. Beda halnya ketika kita membantah ahlul bid'ah, maka kita harus mengingatkan kaum muslimin untuk tidak mendekati mereka, untuk tidak bermajelis dengan mereka. Akan tetapi ketika membantah seorang ulama atau da'i atau ustadz ahli sunnah, tidak boleh sampai kita melarang kaum muslimin untuk bermajelis dengan mereka. Jadi jemaah sekalian, mungkin saja yang dibantah itu masih ahli sunnah. Tapi ingat, beda antara membantah ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Sebagian orang mereka tidak bisa membedakan, sehingga asal beda pendapat dengan saudaranya sesama ahli sunnah, dia pun merendahkan saudaranya. Bahkan langsung divonis ahlul bid'ah, hizbi, menyimpang, dan kaum muslimin dilarang untuk belajar kepadanya. Subhanallah, ini melampaui batas. Ini melampaui batas, jemaah sekalian. Namun sangat disayangkan, masih ada yang belum paham. Dia menyamakan antara membantah ahlus sunnah
dan orang yang sesat, orang yang menyimpang. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk prinsip Islam. Karena ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Membantah kesesatan dan meluruskan orang yang sesat atau orang yang menyebarkan pemahaman yang menyimpang atau ajaran yang salah. Sama saja, itu dalam masalah fikih atau dalam masalah akidah. Dan kata Syekh, tidak harus ketika kita membantah, kita menyebutkan kebaikan orang yang dibantah. Itu tidak harus seperti itu. Yang mereka istilahkan dengan al-muwazanah. Jadi al-muwazanah itu diada-adakan oleh golongan hizbiyah di masa sekarang. Maksud mereka adalah ketika kita membantah orang yang punya kesesatan atau pemahaman menyimpang, kita juga harus menyebut kebaikannya. Maka ini tidak harus, tidak ada dalil yang mengharuskan kita melakukannya. Akan tetapi, jika yang dibantah itu adalah ahli sunnah, maka di catatan kaki, Syekh menyebutkan penjelasan Syekhul Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Lakin, in kana al-muntaqad min ahli sunnah wal jamaah wa akhta'uhu fil umur allati la tukhil bil aqidah fahadha tudhkar mizatuhu wa hasanatuhu tughmiru zallatihi fi nusratihi lis sunnah. Akan tetapi jika yang dibantah itu seorang dari kalangan ahlu sunnah dan kesalahan-kesalahannya bukan dalam perkara yang merusak akidah, maka hendaklah disebutkan kebaikannya. Dan kebaikan-kebaikannya yang banyak niscaya akan menutupi kesalahan-kesalahannya dalam kebaikannya menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, amma in kana al-muntaqad min ahli ad-dhalal fala yajuzu lana an tudhkar hasanatuhu. Adapun kata Syekh, apabila yang dibantah itu dari golongan yang menyimpang, maka tidak boleh bagi kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi, kalau kita membantah golongan yang menyimpang, tidak harus bahkan tidak boleh bersamaan dengan bantahan itu kita menyebut kebaikannya juga. Karena itu bisa saja menipu kaum muslimin atau membuat kaum muslimin tidak khawatir. Sama dengan kalau kita mengatakan hati-hati dengan si fulan karena dia suka mencuri misalkan. Kalau dia dekat dengan orang, maka barang orang itu hilang. Lalu kita tambahkan, tapi dia juga orangnya baik, orangnya begini dan begitu, punya banyak keistimewaan. Nah, orang jadinya nggak takut lagi, nggak khawatir berdekatan dengan dia. Jadi, ini yang dimaksud oleh Syekh. Baik, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, meluruskan, dan membantah kesesatan, serta menjelaskan keadaan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, agar kita mewaspadainya. Di antaranya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan makna surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka akan mencari-cari yang mutasyabih. Mereka akan mencari dalil-dalil yang belum jelas. Belum jelas bagi sebagian orang. Untuk apa mereka mencari dalil-dalil tersebut? Ibtigha al-fitnah, untuk memunculkan kesesatan, wa ibtigha ta'wilih, dan melakukan penakwilan, yaitu penakwilan yang tidak sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Surat Ali Imran ayat ke-7. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Maka apabila kamu melihat orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas itu, yaitu untuk menyesatkan manusia atau membuat penakwilan tersendiri yang tidak sama dengan pemahaman generasi salaf. Kata Nabi SAW, maka mereka itulah yang Allah maksudkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Fahdharuhum, jauhi mereka.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menjauhi kesesatan dan orang-orang yang sesat tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sayakunu fi akhiriz zaman nasun yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Akan ada di akhir zaman orang-orang yang menyampaikan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah kalian dengarkan, tidak pula oleh orang tua kalian. Maksudnya, sesuatu yang bukan bagian dari ajaran agama yang kita wariskan dari Rasulullah SAW secara turun-temurun sampai hari ini. Maka kata Nabi SAW, hendaklah kalian menjauhi mereka, menjauhi golongan ahlul bid'ah yang mengada-ada dalam agama, yang membuat-buat ajaran sendiri yang belum pernah ada di masa Rasulullah SAW, tidak dicontohkan oleh beliau dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi, hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi SAW mengingatkan kita untuk menjauhi mereka. Maka memperingatkan tentang kesesatan seseorang kepada umat, agar umat menjauhinya. Ini adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, sebagaimana kita katakan di awal tadi, ini hanya berlaku bagi ahlul bid'ah, yaitu sampai pada tingkatan kita melarang kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin untuk tidak mendatangi majelisnya. Akan tetapi kalau dia ahlus sunnah, kita tidak boleh sampai melarang kaum muslimin untuk belajar kepadanya atau tidak menghadiri majelisnya. Ini melampaui batas yang dilakukan oleh sebagian orang. Jadi ini dalil secara umum yang menunjukkan Rasulullah SAW membantah kesesatan dan mengingatkan kita bahaya orang-orang yang sesat, serta memerintahkan kita untuk menjauhi mereka. Maka Rasulullah SAW melakukan hal ini. Oleh karena itu, kita pun harus mencontoh beliau. Bahkan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita, orang yang melakukan tugas ini, mereka adalah orang-orang yang terbaik di setiap zaman. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udri, Rasulullah SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang mendalami ilmu agama. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang terbaik dalam setiap generasi.